Jadi di tahun 2025, Cina mentargetkan bahwa AI sebagai salah satu sektor industri di mana Cina ingin menjadi leaders. Baik, selamat berjumpa kembali. Mari sekarang kita bicara tentang sisi lain dari AI, yaitu perspektif bisnis dari AI. Gambar ini memperlihatkan hasil prediksi bagaimana AI di tahun 2030 mempengaruhi ekonomi di berbagai negara atau area. Ya. Nah, ini yang paling menarik itu adalah Cina. Ya. Di tahun 2030 nilai ekonomi dari teknologi AI itu mencapai 7 triliun dolar. Satu angka yang sangat fantastis, ya. North America, Amerika Utara, ya, Amerika, Kanada, begitu. Itu tidak sampai angka segitu, hanya 3,7 triliun dolar. Kemudian Eropa juga jauh lebih kecil, dan negara-negara yang lainnya. Jadi AI menghasilkan sebuah potensi ekonomi yang demikian besarnya, ya, di masa-masa yang akan datang. Baik, untuk lebih memahami mengapa faktor ekonominya demikian besar, mari kita lihat AI sebetulnya dapat dipakai untuk apa saja, ya. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan vision, penglihatan, visual, ya. Kita tahu sekarang, hampir di setiap tempat, di rumah, di kota, dimanapun, di tempat kerja, dipasang CCTV. Ya, mengawasi produksi, mengawasi kejahatan, dan sebagainya. Tapi, di satu sisi, CCTV makin murah. Lebih banyak CCTV yang dipasang, mulailah persoalan bergeser. Siapa yang harus mengawasi di layar monitor CCTV yang ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu di suatu kota misalnya, atau di sebuah area perusahaan yang luas, ya. Nah, kemudian muncullah solusi menggunakan AI, yaitu yang disebut video analytic, ya. Jadi AI dipasang di back end video. Semua video dilewatkan pada teknologi AI yang difungsikan sebagai mesin analitik. AI akan dengan cepat mengidentifikasikan apa yang terjadi di dalam setiap saluran atau sumber CCTV. Ketika tidak ada sesuatu yang istimewa, AI akan membiarkan itu berlalu begitu saja. Tapi begitu ada sesuatu yang menarik perhatian, misalnya karena ada kejahatan di sana, karena ada kemacetan, ya, atau apapun yang kita definisikan sebagai sesuatu yang harus diperhatikan secara khusus, maka AI akan membantu kita menyeleksi saluran mana, sumber CCTV mana yang harus diperhatikan secara khusus. Itu diantara pemanfaatan AI, ya, untuk vision yang luar biasa. Di tengah pandemi ini sebetulnya AI memungkinkan dipakai untuk mengidentifikasikan ada orang yang tidak menggunakan masker, AI bisa mengidentifikasikan itu. Apalagi dua orang tidak menggunakan masker, berdekatan, bicara satu sama lain, AI bisa mengidentifikasikan itu. Baik. Kategori yang kedua adalah sesuatu yang berhubungan dengan speech, suara. AI digunakan untuk dua hal. Pertama adalah speech recognition, pengenalan ucapan. Siapapun yang berbicara ditangkap oleh mikrofon, diubah jadi digital, diolah oleh AI, sehingga AI dapat mengubah itu menjadi data tekstual dengan akurat. Dengan demikian, katakanlah tidak perlu lagi ada pencatat rapat
kita bisa membuat teks dari sebuah video, animasi, atau film secara otomatis. Bahkan digabungkan dengan yang ketiga, language processing, bisa ditranslate otomatis. Ya. Film berbahasa Inggris oleh AI diidentifikasikan menjadi teks bahasa Inggris. Lalu masuk ke language processing, diterjemahkan jadi bahasa Indonesia. Ditampilkan jadi teks bahasa Indonesia bisa, bahkan satu lagi, tadi speech recognition, ada text to speech. Diumpankan ke dalam text to speech bahasa Indonesia, film aslinya bahasa Inggris, real time pada saat yang bersamaan dikonversi dan didengarkan bahasa Indonesia. Ya, demikian juga orang conference, ya, satu menggunakan bahasa Arab, kemudian ketika didengar oleh yang lain dalam bahasa Inggris, ya, secara real time diterjemahkan dan dikonversi dari suara ke suara. Ini satu hal yang memungkinkan dengan teknologi AI, ya. Kemudian yang berikutnya khusus tentang language tadi. Salah satunya adalah translator, ya. Google, Microsoft sudah lama menyediakan fasilitas translasi bahasa secara cuma-cuma. Di balik itu semua adalah AI, teknologi AI, ya, yang melakukan translasi. Ke depan tidak hanya translasi, tapi bisa analisis. Analisis dapat dilakukan untuk kepentingan apapun. Untuk kepentingan sensor, mencari ucapan-ucapan kebencian atau apapun. Ya. Atau misalnya membuat summary dari sesuatu, ringkasan, ya. Nah, baik, begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan language. Apakah language lisan maupun tulisan? Ya, kalau tulisan mengamati percakapan di Twitter, ya, di WhatsApp barangkali, ya, selama masalah security disepakati, ya, dan sebagainya. Yang berikutnya itu adalah expert systems. Ini pernah sangat populer di tahun 70-an. Expert system itu adalah sebuah sistem, ya, berupa software sebetulnya yang menjalankan fungsi seperti seorang expert. Misalnya expert system dokter. Dia akan menggantikan seorang dokter. Hanya teknologi tahun 70-an itu dilakukan dengan cara kita memilih menu, ya. Jadi ketika expert system dokter beraksi, berfungsi begitu, pertama kali itu pertanyaan yang muncul kepada kita. Kitanya pasif. Apakah Anda temperaturnya di atas normal? Ya atau tidak? Apakah Anda merasa kedinginan? Ya atau tidak? Apakah Anda pilek atau tidak? Ya atau tidak? Dan seterusnya. Sampai titik tertentu, expert system menyimpulkan Anda sakit apa. Kira-kira begitu. Ya, hari ini expert system sudah berubah demikian banyak. Salah satunya adalah bukan pertanyaan yang harus dijawab multiple choice atau yes, no, tapi kita bisa mengetik dengan bebas, ya, mengetik dengan bebas apa yang ingin kita tanyakan. Lalu akan dijawab seolah-olah ada seseorang yang menjawab. Padahal yang menjawab itu adalah sebuah robot software, ya, yang menjalankan fungsi seperti seseorang yang melayani kita dan menjawab pertanyaan kita. Jadi itu expert system di masa lalu yang sudah berubah. Sekarang banyak digunakan untuk pelayanan customer, ya, menjelaskan sesuatu. Bayangkan, satu step lagi, saya kira tidak akan terlalu lama, expert system ini, chatbot, ya, yang sekarang banyak dipakai, gabung dengan speech recognition, gabung dengan text to speech. Apa yang akan terjadi? Kita jadi ngobrol dengan seseorang, pada di balik itu tidak ada orang sama sekali. Itu hanya robot artificial intelligence yang berupa software saja. Ya. Baik, berikutnya itu adalah
robotics. Nah, pengertiannya kalau robotics itu lebih ke satu sosok yang merepresentasikan manusia atau apapun, ya, atau hewan atau apapun. Ya, ini robot ini mulai dari yang paling menarik tentunya robot yang disebut humanoid, ya, robot yang menyerupai manusia, ya. Hari ini robot sudah dibuat sedemikian rupa sangat mirip manusia dan bisa interaksi, ngobrol dan sebagainya. Di satu sisi ada robot sosoknya manusia yang sudah bisa berinteraksi tapi gerakannya belum luar biasa. Di lain pihak ada robot yang bentuknya tidak indah, tapi kalau diperhatikan dari sisi gerakannya, kemampuan bergeraknya menakjubkan. Ya, seperti hewan, ya, seperti makhluk hidup yang luar biasa. Nah, ini tinggal nunggu waktu saja. Digabungkan jadilah robot yang sosoknya seperti manusia, ya, bisa berinteraksi secara lisan, ya, dan punya kekuatan luar biasa, gerakannya sangat mulus. Ini akan terjadi, saya kira. Sudah komponen-komponen pembentuknya ada semua. Tinggal bagaimana ini digabungkan menjadi satu sosok yang bisa bertemu dengan kita dimanapun. Terakhir ini adalah satu jenis aplikasi yang generik. Machine learning, termasuk di dalamnya yang lebih spesifik deep learning. Jadi adalah kemampuan AI secara umum untuk learning, untuk belajar. Belajar apa? Belajar apapun. Ya, ini memperlihatkan potensi pertumbuhan AI. Saya kira saya tidak ingin membahas detail ya angkanya, hanya ini menambah bukti saja bahwa AI growing very fast, begitu ya. Kemudian ini juga sama memperlihatkan potensi ekonomi dari AI ya. Global Economic Activity yaitu tahun 2030 akan mencapai total 13 triliun dolar. Angka yang luar biasa fantastis, ya. Kemudian ini AI dari beberapa sudut pandang bisnis, ya. 300% increase investment in AI methodology. Jadi AI sebagai engine-nya itu akan terus dikembangkan. Nah, ini prediksi investasi ke sana itu akan naik 300%, ya. Lalu 57% bisnis expect it to help improve customer experience. Ya. Nah, ini mengandalkan AI untuk customer experience dan seterusnya. Ya, ini akan menjadi pendorong perubahan yang luar biasa semuanya. Lalu cukup menarik juga beberapa alasan utama bank menggunakan AI, ya. 60% menyatakan untuk data analitik dan insight terhadap data yang mengungkap hal-hal yang tadinya tidak terlihat, ya. Yang kedua, increase productivity. Ini sampai 59%. Dan terakhir adalah cost benefit atau saving, penghematan sampai 54%. Jadi itulah harapan-harapan dari pimpinan perusahaan penggunaan AI bagi perusahaannya. Ini sebagian kecil sebetulnya dari perusahaan-perusahaan yang bermain di bidang AI. Kalau dilengkapi ini akan menjadi gambar yang sangat complicated. Tapi ini mewakili bahwa ya begitu banyak perusahaan yang memang sangat tertarik masuk ke bidang yang ada hubungannya dengan AI. Saya mengutip satu berita ya bahwa in its master plan yang berjudul Made in China 2025 ya, China itu mendefinisikan, menetapkan artificial intelligence as one of 10 industrial area in which China want to achieve a global leadership role. Jadi di tahun 2025, China mentargetkan
bahwa AI sebagai salah satu sektor industri di mana Cina ingin menjadi leaders. Baik, saya kira itu memperlihatkan sebuah gambaran ya. Cina dengan kekuatan ekonominya yang luar biasa sudah menetapkan AI sebagai industri strategis yang harus dikuasai di masa depan. Satu hal lagi, bagaimana dengan Indonesia? Ya, tidak ada satu statement eksplisit tentang AI-nya, tapi saya kira dapat dipahami. Kalau interpretasinya tepat, maka ini 5 langkah percepatan transformasi digital. Harusnya ini tidak sekedar e-government yang sudah lama digulirkan. Transformasi digital kalau dipahami secara betul harusnya more than penerapan komputerisasi di berbagai sektor pemerintahan. Jadi kalau ini tepat, yang dibayangkan Pak Jokowi transformasi digital Indonesia seperti apa, tentunya include di dalamnya adalah menyadari bahwa Indonesia harus menguasai teknologi AI untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.